Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil yang pintar dan cerdik. Pada suatu hari, sang kancil berjalan-jalan di hutan. Berhubung di dalam hutan itu terlalu gelap karena pohon-pohonnya yang rindang, maka dirinya berniat pergi ke tepi sungai untuk mencari udara segar, sambil melihat matahari yang cerah bersinar. Tetapi, setelah sampai di pinggir sungai, perutnya mulai merasa lapar, karena ia baru saja melihat makanan kesukaannya, yaitu timun. Lantas, sang kancil membayangkan betapa enaknya kalau dirinya makan makanan kesukaannya tersebut. Namun sayangnya, kebun timun itu berada di seberang sungai. Ditambah, di sungai itu juga dihuni banyak buaya. Sang kancil terus berpikir mencari akal mengenai bagaimana cara dirinya dapat menyeberangi sungai dan selamat dari serangan buaya. Tiba-tiba, ide cemerlang muncul dari benak sang kancil, dan kebetulan juga ada buaya yang naik ke permukaan air. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, sang kancil langsung menyapanya. "Hai buaya, apa kabarmu hari ini?" Buaya pun mendekati sang kancil yang tengah menyapa. "Kabar baik, ada apa kamu kemari?" tanya buaya kepada sang kancil. "Aku kemari untuk membawakan kabar gembira untukmu dan para kawananmu," jawab sang kancil dengan wajah bahagia. Mendengar perkataan tersebut, tentu saja buaya tidak sabar mendengar kabar gembira yang dimaksudkan oleh sang kancil. "Segera ceritakan apa kabar gembira tersebut," jawab buaya. Sang kancil kemudian berkata, "Aku kemari karena diperintahkan oleh sang raja hutan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini. Sebab sang raja hutan hendak memberikan hadiah kepada para hewan, termasuk kamu dan para kawananmu semua." Mendengar nama sang raja hutan, tentu saja langsung membuat buaya percaya dengan pembicaraan tersebut. "Baiklah, kancil, kamu tunggu di sini dahulu, aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawananku," kata buaya. Buaya pun langsung berenang secara cepat memanggil kawanannya. Tak lama kemudian, semua buaya yang ada di sungai tersebut muncul ke permukaan. Sang kancil lantas memulai pembicaraan kembali. "Hai buaya sekalian, aku kemari karena telah diperintahkan oleh sang raja hutan untuk menghitung semua buaya yang ada di sungai ini. Sebab, sang raja hutan hendak memberikan kalian semua hadiah istimewa pada hari ini. Maka dari itu, berbarislah kalian semua dari tepi sebelah sini sampai ke tepi sebelah sana." Mendengar perintah yang berhubungan dengan sang raja hutan, tentu saja langsung membuat para buaya melaksanakannya tanpa membantah. Mereka langsung berbaris dengan rapi sesuai dengan perintah sang kancil. "Nah kancil, sekarang hitung kami semua," kata salah satu buaya yang paling besar. Sang kancil kemudian mengambil sepotong kayu yang berada di sekitarnya lalu melompati buaya sambil menghitung dengan menyebut, "1, 2, 3, lekuk, jantan betina, aku ketuk," sambil mengetuk kepala buaya hingga dirinya berhasil menyeberangi sungai tersebut. Setelah sampai di tepi seberang sungai, sang kancil langsung melompat gembira dan berkata, "Hai para buaya, apakah kamu tahu bahwa aku sebenarnya tidak membawa berita baik dari sang raja hutan? Sebenarnya aku telah menipu kalian semua supaya dapat menyeberangi sungai ini." Hahaha. Setelah mengatakan itu, sang kancil pun tertawa lepas. Melihat sang kancil yang tertawa-tawa sambil berkata demikian, membuat para buaya mulai merasa marah karena telah diperdaya oleh sang kancil. "Dasar kamu kancil nakal nan licik. Awas kamu ya, kalau bertemu lagi, akan kumakan kamu," kata salah satu buaya. Sang kancil sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut dan langsung berlari kegirangan meninggalkan para buaya untuk segera menuju kebun timun yang ranum. Dirinya pun segera menghilangkan rasa lapar di dalam kebun timun tersebut, dan cerita pun berakhir dengan rasa kenyang. Tamat. Dari cerita ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam situasi yang sulit apapun, kecerdikan dan akal budi bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk mengatasi tantangan. Selain itu, ketika menghadapi masalah dengan tenang dan berpikir sebelum bertindak, dapat membantu menemukan solusi yang tepat. Dan sekian cerita untuk kali ini.
Semoga cerita ini dapat menghibur dan menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.